datang di podcast KPU Kabupaten Gunung Kidul yang kita beri tajuk Wedang Kopi. Ngawe kadang ngobrol kepa pemilu. Nah, di episode perdana kita kali ini kita akan mengulik profil salah satu pejabat struktural di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Gunung Kidul. Di sini kita sudah kedatangan Bapak Budi Hartono selaku Sekretaris KPU Kabupaten Gunung Kidul. Halo Bapak Budi, bagaimana kabarnya? Halo juga Mbak Sri, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bagaimana? Kita langsung saja ya Bapak ya. Oke. Bagaimana perjalanan karir PNS Bapak sehingga Bapak bisa sampai ke KPU dan menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Gunung Kidul? Monggo bisa diceritakan. Terima kasih Mbak Sri, akan saya sampaikan secara singkat ya. Jadi perjalanan karir saya mulai tahun 1986 saya menjadi CPNS waktu itu di pemerintah daerah. Kemudian saya ditugas belajarkan ke Jakarta selama 3 tahun di Institut Ilmu Pemerintahan, Mbak Sri. Kemudian saya balik lagi ke pemerintah daerah 1 tahun dan dimainkan di luar di kecamatan. Waktu itu saya menjadi Mantri Polisi Pamong Praja atau Mantri Pagar Parja kalau itu Pagar Praja. Setelah itu saya dipindahkan ke Gedang Sari sebagai Sekretaris Wilayah Kecamatan. Waktu itu namanya juga Sekwiljam ya. Sekwiljam. Kemudian baru saya karir camat di Giri Subo waktu itu di tahun 2024. Nah itu saya di Giri Subo 3 tahun sampai 2007, kemudian pindah ke Kecamatan Rongkot sampai 2009. Dari 2009 saya ke Patok sampai 2013. 2013 saya masuk ke KPU ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang kurang lebih 8 tahunan di KPU ini. Sekali Bapak. Baik. Nah, dengan jabatan sebelumnya dan pada saat itu harus ditempatkan di KPU Kabupaten Gunung Kidul, apakah Bapak merasa asing atau memang sudah terbiasa, dan mungkin apa yang dirasakan Bapak pada saat itu? Tentunya tidak Mbak Sri, karena saya di kecamatan itu kan juga terbiasa untuk membantu teman-teman ad hoc, khususnya PPK maupun PPS termasuk Panwas, kaitannya dengan memfasilitasi baik itu tempat maupun apa yang dibutuhkan, termasuk juga nanti komunikasinya dengan desa, dengan warga masyarakat untuk mempersiapkan pemilu itu. Lajeng, menurut Bapak apa saja sih peran dari KPU dalam meningkatkan indeks demokrasi di pusat maupun di daerah? Monggo Bapak. Terima kasih. Sebenarnya KPU ini mempunyai peran yang besar untuk meningkatkan indeks demokrasi ini. Peran utama KPU kan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Pemilu dalam hal ini pilihan presiden dan wakil presiden, sampai juga ke memilih DPR tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Kemudian pemilihan kita menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten, maupun sebenarnya kalau kita ada itu menyelenggarakan pilihan gubernur dan wakil gubernur. Sehingga peran KPU ini sangat besar untuk pelaksanaan pemilu ini. Kemudian juga kalau kita lihat dengan adanya KPU ini kan demokrasi kita semakin meningkat. Kalau dulu mungkin ada pemilu dengan hanya 3 partai, kemudian kan juga ya seperti itu saja. Jadi tidak ada kebebasan masyarakat, tidak ada masyarakat bebas untuk memilih. Jadi seolah-olah ada pengekangan seperti itu. Sehingga dengan sekarang dilaksanakan oleh KPU dengan adanya Uber itu langsung umum bebas rahasia, kita juga bisa melaksanakan dengan demokrasi yang lebih meningkat lagi. Kemudian KPU juga memberikan andil yang besar untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu, khususnya untuk partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Kalau kita lihat di tingkat daerah saja ya, misalnya di tingkat daerah ini
dari pemilihan ke pemilihan itu selalu meningkat. Kita lihat pemilihan tahun 2010 itu 70,12 kalau nggak salah, di 15 ini 70,32 atau berapa itu. Kemudian yang sekarang ini itu 80,32 kalau seingat saya itu sekitar itulah, sehingga selalu meningkat. Nah untuk pemilihan tingkat nasional ini lebih tinggi lagi persentasenya. Ini kemudian juga masyarakat itu dengan adanya KPU memberikan sosialisasi langsung pada masyarakat apa toh gunane gunake hak pilih, apa toh gunane nyoblos, itu masyarakat jadi tahu. Jadi memberikan kebebasan dalam berdemokrasi. Jadi tidak takut lagi untuk menggunakan hak pilihnya, mau milih siapa itu tidak takut lagi masyarakat itu. Baik. Bagaimana kesan dan pesan Bapak selama bekerja di KPU ini, Bapak? Tentunya kesan dulu ya. Kesannya sangat menyenangkan kerja di KPU ini. Karena ya yang pertama untuk teman-teman KPU sendiri itu kekompakannya cukup bagus. Cukup kompak, baik itu Bapak komisioner dengan sekretariat maupun di internal sekretariat sendiri itu sangat kompak. Tugas kita kan membantu Bapak-bapak komisioner dalam menyelenggarakan pemilu ini. Kita memberikan fasilitasi, kita membantu di administrasi maupun keuangannya, tapi juga kita harus juga membantu sampai ke tahapan-tahapan pemilu itu. Nah, ini tercermin kekompakan kita di KPU Kabupaten Gunung Kidul ini. Ini kesan pertama. Yang kedua, setelah di KPU ini kami merasa banyak mengerti tentang pemilu dan pemilihan. Ternyata prosesnya tidak sederhana. Prosesnya juga cukup panjang untuk menjadi pemimpin. Baik itu pemimpin di tingkat kabupaten, bupati maupun menjadi presiden ataupun bahkan jadi anggota legislatif pun tidak sederhana yang dipikirkan orang. Itu. Kemudian pesan saya kepada teman-teman senantiasa meningkatkan etos kerjanya, senantiasa meningkatkan disiplin kerjanya, karena tentu saja pemilu yang akan datang ini nanti, pemilu 2024 akan lebih berat lah. Karena apa? Karena 1 tahun itu untuk pemilu dan pemilihan. Rencananya kan Februari untuk pemilu presiden, kemudian anggota legislatif di tingkat pusat, kemudian di bulan November kan ada pilihan bupati dan pilihan legislatif di tingkat daerah. Iya, jadi sehingga berat kita. Nanti akan ada waktu yang beririsan itu. Lajeng untuk obsesi atau keinginan Bapak yang belum dapat diwujudkan pada saat Bapak di KPU Gunung Kidul niki napa mawon, monggo? Yang paling utama ini untuk pemenuhan sarana prasarana, Mbak Sri. Di KPU ini kan termasuk lembaga baru. Dari segi sarana prasarana ya masih dikatakan minim lah kan. Karena lahir resminya itu kan baru di awal-awal tahun 2000-an ya. Nah, sehingga kita pun tempatnya ini masih pinjam di pemerintah daerah. Kami sebenarnya punya keinginan, sudah kita usulkan sejak 2013 itu untuk punya gedung sendiri yang memadai, punya gudang sendiri yang memadai, sehingga ya kita memberikan pelayanan bisa maksimal, harapannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti segera terwujud. Kita sudah usulkan ke KPU RI dan juga sudah diusulkan ke tingkat presiden mungkin. Semoga bisa terwujud nggih Pak. Keinginan Bapak itu tadi. Lajeng nyuwun sewu untuk moto hidup Bapak mawon, singkat mawon monggo. Moto hidupnya Bapak. Hidup saya sederhana Mbak Sri. Jadi kebahagiaan itu terletak pada dirimu sendiri. Ini untuk motivasi saya sendiri toh. Jadi jangan sampai saya itu susah
karena mungkin punya keinginan yang lebih. Mungkin karena melihat orang lain kok dilihat lebih enak, oh saya tidak bahagia. Kalau kita ingat dengan moto saya tadi, misalnya oh ternyata kebahagiaan itu letaknya pada dirinya sendiri. Kariling ngrasake gitu loh, kariling ngrasake. Kan kebahagiaan itu kan apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, kemudian apa yang kita lakukan. Seperti halnya kalau kita beragama kan kita beriman ya, kita beriman kepada Allah ya, meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan. Kalau sholat kan kita dengan lisan, kemudian dilaksanakan dengan amal perbuatan. Amal perbuatannya ya dengan ibadah, sholat, puasa, dengan mungkin zakat, infak dan sebagainya itu. Lajeng untuk rencana Bapak kedepannya mengisi waktu masa pensiun itu nopo mawon? Sebenarnya pensiun kan disuruh istirahat ya. Hanya secara formal harus istirahat begitu. Istirahat, tapi kan kita kalau istirahat nanti pikirannya jadi berhenti. Nah, sebisa mungkin kita memberikan ya kontribusi lah kepada masyarakat, atau setidaknya berguna bagi sesama nanti. Mudah-mudahan nanti bisa saya lakukan gitu. Nah, yang pertama tentunya saya menjaga kesehatan. Yang kedua silaturahim kita bangun, karena beberapa waktu ini kan kita waktu tersita untuk bekerja, mungkin untuk keluarga jadi berkurang, untuk teman berkurang, untuk sahabat berkurang. Nah ini mudah-mudahan nanti akan lebih banyak kita silaturahim, termasuk tadi beribadah tadi, kita akan lebih banyak waktu lah, banyak waktu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga bisa ya menyalurkan hobi lagi. Hobi saya kan paling utama kan bertanam ya, menanam ya. Menanam. Nah, nanti mungkin akan sering bereksperimen sendiri katanya dengan menanam ini. Saya lebih senang menanam yang tanaman keras dan hutan-hutan ya. Termasuk tanaman buah-buahan itu senang. Nah, kemudian juga olahraga tentu ya, olahraga untuk menjaga kebugaran, untuk kesehatan. Kemudian ya hobi kesenian, dan itu kalau paling tidak hobi nonton lah. Kalau dulu waktu muda kan saya paling suka nonton teater, nonton ketoprak itu juga suka saya. Ketoprak, dan pertunjukan musik, dan bahkan musiknya sendiri saya juga suka. Kemudian nanti bisa lah ini paling tidak nyambung umur lah, nyambung umur dan memfreshkan pikiran itu. Rasanya seperti itu. Semoga ya Bapak ya. Baiklah Bapak Budi, sepertinya cukup sekian obrolan kita, dan terima kasih Bapak Budi berkenan hadir di podcast perdana kita kali ini, dan semoga Bapak Budi sekeluarga sehat, sukses selalu, dan menikmati masa pensiun dengan bahagia ya Bapak. Amin. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih Mbak Sri sudah diundang di acara podcast perdana ini di KPU. Mudah-mudahan nanti juga mendorong teman-teman yang lain untuk membuat podcast, sehingga ya paling tidak ada dinamika yang hidup lah di KPU ini. Jadi nanti kita memberikan sosialisasi pada masyarakat itu mungkin akan lebih menarik lagi. Dan saya berharap nanti teman-teman bisa mempersiapkan pemilu di 2024 ini dengan baik, dan nanti saya ikut mendoakan mudah-mudahan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di 2024 lancar, tidak ada apapun harapan itu, dan saya nanti tinggal jadi pengawas saja. Saya kira itu Mbak Sri. Iya, terima kasih Bapak Budi. Oke, kadang pemilih, sekian obrolan kita dalam podcast perdana kita kali ini, dan sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Kritik dan saran sangat kita tunggu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.